Di sini kita akan praktek memandikan jenazah. Let's go. Yang pertama yaitu kita siapkan sabun dan samponya dulu. Kemudian kita niat memandikan mayit. Nawaitul husla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Terus setelah itu kita membersihkan najis-najisnya dulu yang ada di bagian tubuh mayit, terutama di bagian kubul maupun duburnya. Itu wajib dibersihkan, apalagi ketika ada kotorannya. Jika lagi dibersihkan, yaitu mayit bisa dimiringkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Kemudian disiram lagi dengan diniati membersihkan najisnya. Lalu untuk membersihkan bagian yang kecil, yaitu lubang yang kecil, hidung maupun telinga, itu dibersihkan menggunakan katembat. Kita membersihkannya secara perlahan. Kemudian setelah itu kita mengkramasi rambut si mayit dengan menggunakan sampo. Dan kemudian memberikan sabun untuk membersihkan badan si mayit dengan secukupnya. Setelah semuanya sudah dibersihkan, sudah disabunkan, yaitu tinggal kita bilas lagi dengan air yang bersih atau dengan air dengan campuran bunga maupun air kapur barus. Terus kemudian mayit pun diwudukan seperti halnya orang biasa ketika ingin sholat, yaitu wudhu terlebih dahulu. Tapi ini yang dilakukan hanya yang wajib-wajibnya saja. Adapun niat wudhu yaitu nawaitu wudhu alihadihil mayyitati lillahi ta'ala, dibaca ketika membasuh muka mayit. Fani. Bergue kowe njunjung mayite dhuwurna. Setelah itu kita ganti kain atau penutup aurat dengan penutup aurat yang bersih atau yang sudah kering. Dengan mayit diangkat secara perlahan, lalu kain diganti, mau kain yang di bawah maupun kain penutup aurat. Kemudian setelah itu tinggal mengkafani si mayit dengan tali pocong yang berjumlah 5 atau ganjil, 3 juga boleh dan 5 juga boleh.
Pertama yaitu buat yang di paling atas kepala, kemudian yang kedua di leher, dan yang ketiga di bawah tangan, yang keempat di betis, dan yang kelima di bawah kaki. Kemudian siapkan 5 kain untuk jenazah perempuan. Kain yang pertama yaitu untuk bawahan atau alas utama yang paling dasar. Kemudian kain yang kedua juga sama seperti kain yang pertama. Dan yang ketiga untuk baju yang dikenakan si mayit. Lalu yang keempat yaitu kita gunakan untuk rok si mayit. Lalu yang kelima yaitu kerudung untuk si mayit perempuan. Kemudian kita semprotkan kain kafan itu dengan wewangian agar berbau wangi dan terhindar dari serangga. Kemudian mayit diletakkan di atas kain kafan yang tadi sudah disiapkan. Lalu kita tutup lubang-lubang yang ada di organ tubuh itu dengan kapas. Yang pertama yaitu di bagian hidung, yang kedua di bagian kedua telinga, dan yang ketiga di bagian hubul dan duburnya si mayit. Agar apa? Agar tidak keluar kotoran. Dan setelah itu kita ikat jempol kaki kanan dan jempol kaki kirinya si mayit dengan tali pocong. Terus kemudian dilanjut dengan membungkus si mayit atau mengkafani si mayit, dimulai dari kerudung terlebih dahulu atau dari atasan si mayit. Memberi kerudung untuk mayit perempuan yaitu karena untuk menutup aurat yang ada di bagian kepala. Kemudian dilanjut dengan menggunakan baju atau bisa dikatakan rok si mayit. Kemudian setelah itu dilanjut dengan menggunakan kain penutup
pertama si mayit. Dan yang terakhir yaitu kain bawahan yang pertama atau yang paling di bawah, ditutup dengan cara perlahan dan dirapikan. Dan setelah itu langsung saja diikat dari bawah terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu di bagian betis. Diusahakan ketika mengikat tali pocong itu untuk rapih agar tidak berantakan. Lalu yang ketiga yaitu di bawah tangan si mayit. Lalu yang keempat di bagian leher si mayit. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu di atas kepala si mayit. Kemudian dilanjut ke bagian mensolati mayit. Kemudian dilanjut dengan niat usolli ala hadihil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Lalu takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit. Allahumma warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat yaitu doa untuk si mayit lagi. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.